Ya, halo, selamat malam, Saudara Hamid. Malam juga. Ya, Bang Hamid sudah menyimak tadi, Bang? Ya, sempat saya menyimak. Sudah menyimak. Di mana tadi, Bang, menyimaknya? Yang poin pertama itu menyimak terkait dengan ruh, terkait dengan keberadaan Nabi Muhammad, ya kan? Oke, terus tadi kita sudah lanjut mengenai apa kerja Allah ketika di mata Aisyah. Suka ini cari apa nih, kawan? Nah, coba dimatikan dulu. Bang, saya lihat dari foto profilmu, Bang. Abang ini nampaknya sarjana, betul, Bang ya? Sarjana, Bang? Ya, Oke, seorang ya. sarjana. Jadi saya harap ini Anda ini tidak seperti lagunya Iwan Fals ya. Sarjana begini banyaklah di negeri. Maksudnya ini pembahasannya gimana nih? Oke, saya harap Anda Pembahasannya gimana nih? tidak seperti Pembahasannya gimana sarjana nih? yang di lagunya Iwan Fals ya. Oke, oke, oke. Kita mau Pembahasannya akademis nih. Kalau ngomong sama orang sarjana harusnya beda, Bang. Jangan ngomong dengan orang nggak udah, sekolah jangan ya. jangan Oke, baik. membawa narasi seperti itu. Jangan Oke, membawa baik. narasi seperti itu. Oke. Oke, lanjut. Enggak, Bang, supaya Berbicara mengkonfirmasi terkait bahwa ini ya, Anda keberadaan ya. sarjana sungguhan. Oke. Ini Bang ya. Nih. Ini Ini berbicara terkait tema ya. iya, ini temanya tadi lanjut nih ya. Lanjut. Di dalam surat Oke, lanjut, Al-Ahzab lanjut. ayat 51. Oke. Apa dikatakan dalam surat Al-Ahzab Hmm, 51? Dikatakan begini. ya. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya panjang ini Bang ya. Dari Aisyah. Surat apa? Ya, ini Surat apa? perkat sehubungan dengan Al-Ahzab 51. Dengerin aja dulu Bang ya. Aisyah Lanjut. berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Ini wanita-wanita menyerahkan diri kepada Muhammad. Bukan istrinya Muhammad ini. Ya. Wanita-wanita yang menyerahkan diri. Kok istrinya? Oke. Nah, saya cemburu nih terhadap, dengerin dulu lah Bang. Aduh Bang. Bang. Lanjut, Siap. lanjut. Oke, nah. Saya selalu cemburu, ya. Mana tadi? Kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya tanpa mas kawin ini Bang? Cuman menyerahkan tubuhnya aja kepada Muhammad ini. Nggak ada mas kawinnya. Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggauli. Siapa-siapa yang kamu kehendaki dari mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Nah ini Bang, perhatikan ini. Al-Azab 51. Maka saya Aisyah. Perhatikan Bang. Maka saya dalam kurung Aisyah berkata. Demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Robmu kecuali, perhatikan, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Kata keinginan ini, Bang, yang bahasa Indonesia keinginan ini, dicek di dalam bahasa Arabnya, itu adalah hawa. Yang di dalam Al-Quran diterjemahkan sebagai nafsu. Coba Bang Anda baca, Qala. Kurang jelas tulisannya. Oke, saya perbesar lagi. Qala. Nah, Qala junaha. Terus? Alaika. Terus? Kultu min? ma'ara. Terus? Rabbaka illa. Terus? Yusari'un. Terus? Waka. Maksudnya ini kamu terus maksudnya. Sebentar. Coba. Di mana di sini kata Hawa tadi? Coba.
Nah ini. hawas. Nah ini. Hawaka. Betul? Hawaka, iya. Oke. Apa kata hawa ini artinya? Di situ artinya apa? Iya, hawa itu apa? Hawa. Saya tunjukin kata hawa di dalam Al-Quran. Nih. Saya tunjukkan. Sebentar. Kata hawa, kata yang sama di dalam Al-Quran yang diterjemahkan sebagai hawa nafsu. Contoh. Kita buka Quran surat. Itu sebentar, Bang. Itu menurut ya, surat Al-Jatsiyah ayat 23. Sebentar ya, Bang ya. Nih. Kita akan tunjukkan kata hawa juga di dalam Al-Quran. Nih. Perhatikan ya, Bang ya. Coba Anda baca nih surat Al-Jatsiyah ayat 23. Silakan. Baca, Bang. Terus? Baca. Besar, terlalu kecil itu. Kecil. Oke, coba. Afara aita manittakhaza ilahahu. Oke, ilahahu hawa. Nih. Betul nggak ini kata hawa? Hawa. Oke, kata hawa di sini di dalam surat Al-Jatsiyah 23 ini diterjemahkan sebagai nafsu nih. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya? Nih, kata hawa nafsu ini lihat nih bahasa Latinnya, banyak orang yang nggak tahu ini ya. Nih, perhatikan. Afara'ita, terus dan seterusnya ya. Ilahahu hawahu nih. Nih, kata hawahu yang dalam bahasa Arabnya ini nih, hawahu nih. Ya. Lihat Bang ya. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Kata hawahu ini diterjemahkan oleh penerjemah Al-Quran sebagai nafsu. Nih. Perhatikan. Hawa nafsunya. Nah, ini sama, Bang, dengan ayat ini. Sama dengan hadis ini. Nih. Kata hawa di sini, ya. Perhatikan. Nih. Hawa ika. Hawamu, keinginanmu, nafsumu. Jadi ini artinya adalah bahwa Robmu, saya tidak pernah melihat Robmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Betul? Betul tidak? Ini Bang Edis. Silakan. Saya mau nanya sama kamu dulu. Kamu banyak persentase yang mau nanya sama kamu nih. Kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab itu menurut referensi apa kamu gunakan itu? Oke. Saya tunjukkan bahwa Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Sebentar. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 103. Ya, tunjukkan. An-Nahl 103. Nih. Kita tunjukkan semua kepada mereka, saudara-saudara. Ya, kita ngomong gak ngasal-ngasalan. Presentasi dulu. Oke nih, perhatikan. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Lisanun Arabian mubin. Betul? Oke, sudah. Oke, berarti Al-Quran dalam bahasa apa? Oke, saya tanggapi dulu ya. Oke, silakan. Sekarang Anda buka dalam kamus bahasa Arab Indonesia yang sekarang kamu pakai satu HP itu. Kamu cek arti hawa itu apa? Hawa itu, oke baik. Baik. Ingat dulu. Dan nafsu dalam bahasa Arab. Kita kopas sebentar. Kita kopas dulu hawa. Ya. Oke, sebentar. Kalau kamu penyampaian kamu tuh melenceng gimana kira-kira? Oke, kita kopas ya. Kata hawa. Buka kamus bahasa Arab, buka kamus bahasa Arab. Oh, kamus bahasa Arab. Oke, kata hawa. Baik. Ya, masuk di ini kamu HP kamu aja lah. Baik. Biar kita meluruskan pemikiran teman-teman kamu yang tipping di bawah ini. Karena gagal berpikir dari arahan kamu yang sesat. Lanjut. Oke, baik. Kita kasih kata hawa. Oke. Langsung kasih tampil. Kenapa kamu kasih ini? Tampil aja lah. Baik nih. Biar mereka tahu. Nih, biar meluruskan pemikiran teman-teman kalian yang sesat di bawah ini.
Ya, ini Hawa tapi ada alifnya, bukan Hawa yang ada alifnya. Nah, ya kan? Ini kan Hawa jadi istrinya Adam, gimana? Gini, makanya jangan kamu. Oh, berarti Muhammad menuruti keinginan istrinya Adam. Anda bisa bedakan Hawa ya tanpa ada alifnya dengan Hawa yang ada alifnya enggak? Kamu paham apa enggak? Saya ulangi sekali lagi. Udah. Amin, kau di bawah saja, Amin. Udah, di bawah. Aduh, nekat yangnya. Sudah. Kenapa Anda nekat begitu? Yuk, saya undang yang muslim lagi. Kita undang yang ustadz ya. Ada mafia zikir. Oke, mafia zikir. Kalau ustadz yang naik, mereka akan mengiyakan omongan saya bahwa Hawa itu memang artinya keinginan, nafsu. Mafia zikir muslim? Ya, muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Nggak bisa Bang Edis. Nggak bisa. Oke Bang, kalau udah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah ya. Saya taruh di bawah ya, di bawah. Sudah malu jadi orang Islam ya, saudara-saudara. Ketika saya mengatakan yang benar tentang agama Islam, kalian jangan marah. Saya kan hanya mengutip apa yang tertulis di dalam referensi kalian. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Rojak. Oke, sebentar Rojak kita kasih turun karena dia belum cukup followersnya untuk menyalakan kamera. Kita kasih naik ada Lubis JM. Ya, selamat malam Bang Lubis. Lubis JM. Halo Bang Lubis. Lubis JM, Muslim Bang? Oke, macet ya Lubis JM, kita kasih turun. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Anan Bahai. Oke, Anan Bahai. Ya, selamat malam Anan Bahai. Oke, macet lagi, kita kasih turun lagi. Oke, Anan Bahai. Anan? Oke, macet lagi ya, kita taruh di bawah teman-teman ya. Teman-teman ya, memang ya. Diskusi ini memang menyebabkan ya hati Anda terguncang, ya, iman Anda goyah, ya. Apa yang selama ini Anda yakini ternyata runtuh seketika, ya. Tapi ya, janganlah itu Anda tontonkan, Anda pertontonkan di sini dengan cara ketika Anda naik, Anda sudah tidak bisa berkata-kata lagi. 16.800 orang menonton. Yuk, silahkan bagi yang Muslim, saya kasih kalian kesempatan. Yuk, silahkan. Ya, naik. Diskusi dengan baik, tunjukkan datamu, saya buka data saya. Yuk, silakan. Saya beri kalian kesempatan. Kenapa? Asik ngaji, isomat, nggak berani. Karena mereka takut, pasti mereka akan mengiyakan saya. Pasti mereka akan mengiyakan saya. Bahwa kata Aisyah, kerjanya Tuhannya Muhammad, menuruti hawanya Muhammad. Iya, Hawa nafsunya Muhammad. Bayangin istrinya Muhammad sendiri yang ngomong kayak begitu. Oh, nekat yang nyata. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Sebelum kita naikkan Muslim yang lain, teman-teman gini. Ketika kita ya melihat orang-orang Islam, para pendebat-pendebat Islam membahas agama kita, ya. Mereka bebas. Bebas mereka. Ya. Si Nora bebas. Siapa lagi? Si Ripa bebas. Juma bebas. Bahkan Juma bikin podcast dan sama Ari Untung. Bahas-bahas bahwanya agama di dalam
kitab agama Kristen menubuatkan tentang agama Islam. Tapi ketika kita jawab, teman-teman, siap-siaplah kamu. Siap-siap ormas datang, siap-siap polisi datang. Makanya kita, teman-teman, kita perlu yang namanya berapologet dari sini, teman-teman. Adapun berapologet dari sini itu kita, teman-teman, perlu tempat, teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport untuk pendirian tempat saya berapologet di sini, teman-teman bisa mampir ke profil saya. Mampir ke profil, nanti di profil itu ada link untuk kolekte, ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube-nya. Teman-teman bisa support di situ. Ya, mampir ke profil. Silakan teman-teman cek di profil itu. Ada link untuk kolektenya. Klik saja itu link YouTube-nya. Ya, ada Saweria, ada ini nomor HP, semua ada di situ, teman-teman. Ya, cek saja ke profil saya ya. Atau kalau teman-teman bingung, masih nggak tahu juga, aduh apa itu bang, link itu apa sih, ini itu apa, teman-teman bisa support saya langsung di sini. Nih teman-teman ya, untuk kolekte pendirian rumah apologet ada di sini, teman-teman bisa support, ya. Silakan tangkap layarnya, screenshot, cekrek, begitu, supaya nanti kalau siaran sudah berhenti, teman-teman bisa tetap dapat nomornya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Kita lanjutkan kembali. Silahkan ya kepada teman-teman muslim. Mari. Yuk, tunjukkan performa terbaik kalian. Ketika kalian bahas agama kami juga nih mau bahas agama kalian. Tapi kalau kami kan tidak fitnah. Kalau kalian fitnah terus. Fitnah kalau kalian itu. Contohnya apa? Contohnya yang dilakukan oleh Abdul Somad. Fitnah, memfitnah katanya di dalam Ulangan 18, ayat 18. Ya kan? Di situ dikatakan dinubuatkan kedatangan Muhammad, fitnah. Ya kan? Di Hidayat juga bahas Bible, fitnah. Bahkan Departemen Agama Republik Indonesia melakukan fitnah dengan menafsirkan surat An-Nisa ayat 157 ditafsirkan menurut Bible. Ini kerjaan orang Islam. Ketika orang Islam bahas agama orang lain, namanya dakwah. Tapi ketika orang lain bahas agama orang Islam, namanya penistaan agama. Bayangin teman-teman, kalau orang Kristen boleh berapologet juga. Boleh membahas agama orang Islam juga. Bayangin, pasti orang Islam akan habis. Yang percaya Islam tinggal 2 orang, Abdul Somad sama Adi. Iya, kalau orang Kristen boleh bahas agama Islam seperti orang Islam yang bebas bahas agama Kristen, saya yakin agama Islam punah. Ada undang-undang penistaan agama. Iya. Undang-undang penistaan agama itu salah satu fungsinya adalah supaya agama Islam tidak dibahas agama orang lain. Iya. Coba kalau agama Islam bahas agama orang lain. Kalau agama Islam bahas agama orang lain. Semua mendukung, teman-teman. Mendukung semua. Ya, dikawal, ya, diberikan fasilitas. Contohnya siapa? Contohnya orang ini, nih. Ini contohnya. Seorang ulama asal India. Nih, kalau agama Islam, bahasa agama Kristen, namanya dakwah. Contohnya ini. Dikasih fasilitasnya. Jangan salah Anda. 40.000 orang muslim diundang di Stadion Patriot Bekasi untuk membahas apa? Membahas agama Kristen. Gimana? Agama Kristen yang dibahas. Bahkan dia men-challenge itu. Men-challenge. I challenge every. Saya tantang seluruh orang Kristen, kata dia. Ditantang sama dia dari Stadion Patriot Bekasi itu di Indonesia.
Coba kalau ada pendeta, saya tantang seluruh orang Islam. Wah, selesai. Langsung Anda meninggal. Itu teman-teman. Ketika orang Islam bahas agama Kristen, itu namanya dakwah. Ketika orang Kristen bahas agama Islam, namanya penistaan. Begitu. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Mau berapa saya tunjukkan kepada kalian ketika orang Islam bahas agama Kristen? Nih, mau saya tunjukkan, mau saya tampilkan. Nih, contoh misalnya lagi nih. Nih, biar saya tunjukkan kepada kalian. Ini kan banyak juga orang-orang awam nih yang baru-baru datang nih. Nih, ini contoh ketika Zakir Naik ya diundang. Yang undang siapa? Nggak main-main. Wapres langsung, wakil presiden, saudara-saudara, wakil presiden. Alat negara, ya teman-teman ya. Ya, kepala pemerintahan, wakilnya mengundang seorang penceramah Islam datang ke negeri kita. Yang dibahas apa? Yang dibahas Bible. Coba bayangin kalau misalnya wakil presiden sekarang mengundang Christian Prince ya di Stadion Gelora Bung Karno. Saya tantang semua. Makanya saya bilang teman-teman, kenapa Edis TV, kenapa kamu mengadakan acara seperti ini? Supaya saya bersuara, menyuarakan keadilan. Seandainya umat Islam dibebaskan, karena umat Islam dibebaskan membahas agama orang lain, kenapa kami orang Kristen nggak boleh bahas agama Islam? Kenapa dibilang penistaan agama? Lantas bagaimana dengan ulama Anda yang membahas Bible, mengatakan Muhammad dinubuatkan di dalam Injil Yohanes. Saya akan menunjukkan di dalam Injil bahwa Yesus tidak disalibkan. Di Indonesia kejadiannya. Kalian mana tahu yang kejang-kejang mana tahu orang kerja kalian nonton ngadu ayam kok. Kalian taunya marah-marah aja, taunya kalian menyalah-nyalahkan saya. Ini acara apa kayak begini bang, kok memecah? Karena kamu nggak tahu apa yang terjadi. Saya ini sebagai seorang Kristen yang peduli dengan iman saya, yang peduli dengan saudara-saudara saya. Disesatkan oleh orang-orang seperti Jakar Turun ini. Saya tanggapi Pak Zakir Naik. Yesus kami tidak menubuatkan Nabi seperti Muhammad. Karena apa? Kelakuannya Muhammad itu. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Muhammad nyuruh manusia minum air kencing. Muhammad menikahi anak di bawah umur. Muhammad kena sihir. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kenapa Anda menjelek-jelekkan Yesus kami, menubuatkan orang kayak Muhammad? Ketika saya bilang gitu, kenapa kalian marah? Kan yang saya bilang betul semua. Apa salah? Coba tunjukin di mana yang salah saya bilang itu. Bahwa Muhammad seperti yang saya katakan itu. Kena sihir. Menikahi anak di bawah umur. Di mana? Di mana fitnahnya saya coba? Ketika saya bilang gitu, kalian jangan marah. Karena yang saya bilang benar. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalian fitnah Yesus kami menubuatkan akan datang Nabi. Membenarkan nanti datang Nabi yang meneruskan ajaran saya. Meneruskan dari mana? Gitu loh. Saya hanya berpesan begitu. Supaya apa? Pihak-pihak terkait, ya, Kapolri, ya kan? Ketua DPR, supaya apa? Supaya mengambil tindakan. Gimana kalau kita membuat kesepakatan, mufakat kita semua, sepakat. Untuk yang Islam jangan bahas agama Kristen. Supaya orang Kristen tidak merespon. Karena kalau orang Kristen ngerespon, kalian kebakaran jengkol.
Gitu loh. Ketika orang Kristen menanggapi, kalian panas, kesurupan, kesetanan. Bukankah kita punya hak yang sama di mata hukum? Gimana sih kalian ini? Saya menyuarakan loh, saya suarakan keadilan. Ayo kita hidup tentram, kita hidup damai, urus agama masing-masing. Jangan kau bahas-bahas agama Kristen. Nanti kau dibahas agamamu, kau kejang. Ayo, coba nih. Bagaimana nih? Nih, saya tunjukkan siapa-siapa nih. Misalnya nih, saya tunjukkan lagi orang-orangnya nih. Nih, misalnya nih. Dondi sama Irina Handono. Coba tuh. Bebas mereka. Bikin podcast mereka. Membahas agama Kristen. Bahaslah Paulus. Katanya Paulus mengarang-arang kekristenan. Paulus membuat Yesus jadi Tuhan, katanya. Enggak apa-apa mereka bilang gitu. Tapi gimana kalau saya balik, gimana? Saya balik. Tapi kalian jangan marah. Ketika kalian bikin podcast tentang agama Kristen, saya tanggapin. Ditanggapin ngamuk. Nih, kurang bagaimana lagi nih? Saya kasih contoh-contohnya banyak, contoh-contohnya nih. Misalnya ini, bagaimana orang Islam kalau bikin kajian nih. Ini ada bannernya nih. Kelihatan kan bannernya ditancepin ke tanah tuh. Lihat tuh. Ini di pinggir jalan dipasang. Benarkah Bible dipalsukan? Kajian obrolan para mualaf. Lihat itu. Ya kan? Coba kalau misalnya kita bikin, benarkah Quran dipalsukan? Kalau tulisannya benarkah Bible dipalsukan, polisi nggak ada, polisi hilang. Satpol PP juga nggak kelihatan. Ulama, ya kan, ormas nggak kelihatan. Anggota DPR apa nggak kelihatan. Karena apa? Karena itu namanya dakwah. Wah. Itu namanya dakwah, saudara-saudara. Tapi coba kalian bikin. Benarkah Quran dipalsukan? Waduh. Langsung datang Kapolda, Kapolres, Satpol PP, ormas kagak. Langsung dibilang, ini banner memecah mengoyak persatuan. Nah, itu. Langsung itu. Orang ini tidak layak masang seperti ini. Masa dibilang benarkah Quran dipalsukan? Maksudnya apa? Apa maksudnya mengatakan demikian? Ini Anda ini mengoyak persatuan. Tuh, kalau tulisannya benarkah Quran dipalsukan? Gitu. Ini kan udah terjadi terus-menerus, teman-teman. Ini berulang-ulang terus kejadiannya. Halal darahmu. Ayo, silakan yuk. Naik. Saya itu cuma pengen apa loh. Ayo kita hidup tentram dan damai. Ya kan? Mari urus agama masing-masing. Tapi kalau memang mau bahas agama, mau diskusi agama, ayo. Saya turuti juga. Tapi ketika nanti saya buka-buka fakta tentang Muhammad, kamu jangan kejang-kejang. Jangan marah-marah. Ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Nara Collection. Oke, Nara Collection. Ya, silakan Nara. Halo Nara. Iya, muslimah. Sebentar bang, saya aktifkan kamera. Iya. Ya, muslimah Nara. Iya, muslimah bang. Muslimah. Ya, gimana Nara?
Iya Bang, ini saya kan baru ngikutin Abang, tapi semenjak saya ngikutin Abang ini saya banyak ingin belajar tentang agama. Dan saya mulai ngikutin Abang, saya banyak lihat perdebatan Abang dengan Bang Suma dan Ustadz yang lain gitu loh Bang. Ya. Terus saya juga awam Abang Adis masalah agama, cuma saya itu ada sedikit pertanyaan buat Abang. Apa itu? Mohon diajarin. Cuma saya ada tulis sedikit tentang saya itu penasaran masalah Nabi Muhammad. Yang setidaknya tadi baru saya nonton Abang masalah Nabi Muhammad itu dicoret dari selembar buku ya apakah namanya kayak gitu waktu diserahkan pada saat waktu selesai perang atau apa. Jadi dicoret namanya Nabi Muhammad itu kenapa itu Abang? Terus digantikan. Coba lanjutin. Saya tadi baru nonton film Nabi Muhammad. Karena kenapa saya nonton? Karena saya ada mendengar Abang berargumen sama Ustadz Suma, siapa? Ya Ustadz Suma ya. Masalah Nabi Muhammad dicoret dan digantikan bin Abdullah. Okay. Muhammad bin Abdullah. Terus setelah dicoret itu Nabi Muhammad mengirimkan lagi berita kalau umpamanya Nabi Muhammad menyampaikan kalau Nabi Muhammad itu penguasa dunia. Oke, pertanyaannya? Iya, itu yang saya tanyakan, kenapa Nabi Muhammad dicoret dan digantikan Muhammad bin Abdullah Abang. Terus karena saya mendengar dari Bang Suma katanya Muhammad bin Abdullah itu sama dengan Muhammad. Ternyata saya nonton itu ternyata berbeda. Dan di ini sama Suhail bin Amar. Itu kenyataan dari Suhail bin Amar. Ya, baik ya. Jadi hadis-hadis semacam itu ya, riwayat-riwayat semacam itu, kalau kita bahas, itu ujung-ujungnya sesama muslim sendiri, itu saling mengatakan bahwa itu tidak sahih lah, dan lain sebagainya. Jadi, begini, Kak Nara ya, begini. Ketika saya berdiskusi dengan umat Islam, membahas riwayat-riwayat yang seperti itu, Muhammad bin Abdullah dengan Muhammad dan lain sebagainya, masalah kirim surat menyurat, itu sesama muslim sendiri, itu mereka berdebat dan mengatakan riwayat-riwayat demikian itu dikatakan palsu dan lain sebagainya. Makanya, sekarang pokok bahasan saya dengan orang Islam itu, biar tidak menimbulkan perdebatan, langsung ke Quran saja. Karena apa? Karena kalau kita merujuk kepada hadis, orang-orang Islam sendiri banyak memalsu-malsukan hadis sekarang. Iya, walaupun sudah tertulis di dalam Sahih Bukhari, tertulis di dalam Sahih Muslim, orang Muslim yang malsu-malsuin. Makanya sekarang kita ke Quran saja, biar kita tidak berdebat lagi soal itu palsu atau tidak. Coba kalau ada dalam Al-Quran, apakah Muslim berani mengatakan itu palsu? Kan tidak. Tapi kalau dalam hadis, umat Muslim zaman sekarang sudah malsu-malsukan. Dengan gampangnya mengatakan itu palsu. Gimana kalau kita bahas di dalam Al-Quran saja? Ya, Abang, saya kan awam tentang saya Muslim, tapi saya nggak terlalu bisa baca Al-Quran. Kenapa saya ingin belajar sama Bang Adis TV? Karena saya tahu di sini Bang Adis TV kan juga awalnya Muslim ya. Makanya saya itu mendengar kayak macam kemarin ini, jujur Bang, berapa hari ini setelah saya tahu namanya Bang Adis itu, oh Bang Adis begini, itu saya ikutin terus Bang Adis sampai saya itu tidur, itu sampai saya dengar perdebatan Bang Adis kemarin dulu ya, kemarin saya dengar, saya nonton YouTube, saya dengar terus Bang Adis itu berdebat sama Bang Suma.
Jadi percakapan Bang Adis ini jujur ya, saya seorang muslim, saya tidak masuk logika dengan percakapan Bang Suma dengan Bang Adis. Justru Bang Adis itu saya dengar, saya ikutin terus. Ini sumpah demi Allah Bang, saya ngikutin terus Bang Adis karena di otak saya itu logikanya masuk. Sedangkan gitu yang Bang, dikatakan... jadi saya selalu dan saya catat apa yang saya nonton tentang masalah Tuhan Kristus, terus saya nonton tentang masalah Bang Adis, gitu. Maksudnya apa namanya, pengucapannya Bang Adis itu dalam logika saya masuk gitu. Makanya saya nonton terus, bahkan saya tadi nyari Bang, gimana caranya saya bisa. Bang, aku baru tahu Abang, aku taunya Aisyah itu dinikahi sama Muhammad itu umur 13 tahun, bahkan adik saya juga mengatakan seperti itu. Nanti saya dengar dari Bang Adis kalau Aisyah itu dinikahi Nabi Muhammad itu nanti umur 6 tahun. Dan di situ saya, loh kok seperti ini gitu. Makanya saya di sini saya cari terus sampai saya nonton tadi masalah tentang film Nabi Muhammad, dan tapi sebelumnya saya nonton film Tuhan Yesus kayak gitu Bang. Yeah. Di logika saya, menurut saya orang Muslim, saya banyak logikanya masuk dengan Bang Adis. Nonton saya sampai diketawain sama bapaknya anak-anak. Kok kamu ngikutin itu terus? Iya, malah justru menurut Kak Nara justru argumen-argumennya Juma yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Banyak yang tidak masuk akal dan dia cuma bahasanya terlalu tinggi, terlalu lantang, terlalu dia merasa dirinya aja yang saya hebat nih, saya bisa, saya pintar gitu. Tapi saya di logika saya tidak masuk Abang. Tapi gini, banyak yang komen katanya, alah ini settingan katanya, ibu ini bukan Muslim. Gimana kalau kita coba, jangan-jangan ibu ini jangan-jangan bukan Muslim. Gini Abang, saya boleh, ini yang kenapa saya berapa hari ini tidak sholat Abang. Di tahiyat akhir kan, mubarakatuh salawatu thayyibatulillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Ini yang saya pertanyakan lagi Abang, kenapa Nabi Muhammad diduluankan baru Nabi Ibrahim? Setahu saya Nabi Ibrahim itu adalah Nabi pertama dan Nabi akhir itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa setiap kita sholat kita mendoakan? Saya di situ baca artinya. Kenapa kita sholat itu membaca seakan-akan kita itu mendoakan Nabi Muhammad terus melebihi dari Nabi Ibrahim? Oke. Itu yang saya mau tanyakan. Iya. Padahal kalau kita baca dalam Al-Quran, tidak ada dibeda-bedakan Nabi itu ya kan. Tapi kelakuan umat Muslim terhadap Muhammad itu sudah sangat berlebih-lebihan begitu. Di dalam riwayat-riwayat dikatakan sangat menyanjung Nabi Muhammad. Maksudnya saya itu saya mau tanyakan itu Abang Adis itu kenapa itu Abang Adis? Ya, karena memang pada prakteknya begini. Di dalam perkembangan zaman, ya, sekarang itu banyak orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Muhammad. Yang menggelari diri mereka sebagai Habib-Habib. Nah, Habib-Habib ini, mereka sangat menggembar-gemborkan betapa mulianya Muhammad. Sehingga umat Muslim akan digiring sedemikian rupa untuk mengkultuskan dia dan keturunannya. Nah, apa keuntungan bagi mereka? Cuan, fulus. Ketika keturunan-keturunan Muhammad dalam tanda kutip yang mengaku-ngaku keturunan Muhammad ini, mereka gembor-gemborkan. Turunan Nabi itu mulia. Bahkan dikatakan, kalau ada ulama yang sudah gila, dia bisa dikatakan mantan jadi orang gila, dia tidak bisa disebut lagi sebagai ulama. Tapi kalau ada turunan Nabi gila, dia statusnya masih turunan Nabi, masih Habib katanya. Dan mereka sangat dimuliakan. Ketika mereka sangat dimuliakan, mereka mendapatkan uang yang banyak. Contoh, bekas tisunya, ya kan?
Nih, bekas tisu lap turunan Nabi. Wah, umat muslim rebutan. Cium-cium kakinya. Bekas minumnya. Banyak sekali. Lihat aja. Bagaimana orang-orang Islam sangat mengkultuskan keturunan Nabi, keturunan Muhammad. Nah, padahal di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan, Makana Muhammadin aba ahadim mirzalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Tapi sekarang banyak orang ngaku-ngaku turunan Muhammad. Ketika mereka mengaku keturunan Muhammad, orang-orang Islam di negeri kita ini sangat-sangat menjanjung, memuliakan mereka. Ya kan? Sehingga mereka dapat uang yang banyak dari situ. Seperti itu. Makanya ada semacam pengkultusan. Muhammad tuh harus dikultuskan. Seperti itu. Riwayat-riwayat mereka mengatakan tuh kencingnya Muhammad diminum, darahnya diminum. Ya, sudah pernah dengar? Ya. Sudah pernah dengar kan? Baru dengar, makanya saya itu juga baca kemarin Abang. Terus saya juga, ini ada lagi saya pertanyakan ini Abang. Kemarin saya ada nonton juga Abang berdebat sama siapa yang di Malaysia itu ya Bang ya, yang perempuan yang bercadar itu, Abang bilang nggak boleh kesini, nggak boleh. Kenapa itu kan apa yang ibu Malaysia yang bercadar itu Abang? Ya, itu saya lihat perempuan itu seharusnya tidak diharuskan untuk berhijab, menutupi kepala itu karena tadinya itu Nabi Muhammad, istri para nabi itu supaya ketahuan yang mana istri, yang mana bukan, karena hampir semua faktor tubuhnya itu hampir sama, jadi diusulkanlah sama nabi untuk menutup kepala, Bu. Jadi ya, tidak diharuskan untuk berhijab. Betul, betul. Jadi sebenarnya begini, hijab itu sudah salah dipahami oleh orang-orang Islam zaman sekarang. Dan itu kuat dugaan saya, itu adalah sebuah politik. Ya, mereka ingin mengukur sejauh mana kekuatan kaum muslimin. Makanya mereka tandai dengan pakaian seperti itu. Siapa yang memproklamirkan supaya gerakan-gerakan berhijab ini? Namanya Hasan Albani, itu dari Mesir, gerakan dari Mesir. Sebelumnya nggak ada orang Islam berhijab. Apalagi mungkin Ibu Nora kan kelahiran yang lama kan, mungkin kita nggak tahu, mungkin Anda lebih tua atau apa. Dulu zaman-zaman saya sekolah nggak ada perempuan Islam pakai jilbab, nggak ada. Lihat foto-fotonya zaman dulu, nggak ada perempuan-perempuan pakai jilbab. Itu perempuan-perempuan pakai jilbab itu baru sekarang saja. Dan itu, gerakan itu pertama kali dipelopori oleh seseorang yang bernama Hasan Albani dari Mesir. Nah, dulu nggak ada. Nah, adapun zaman dulu, itu Umar sering melihat istri-istri Muhammad tuh buang air, BAB, buang air besar. Nah, karena mereka ingin membedakan mana budak, mana bukan budak, maka disuruhlah pakai yang namanya penutup itu, hijab. Itu idenya Umar. Makanya ada seseorang muslim, cendekiawan muslim, namanya itu adalah Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Nah, Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi, kalau tidak salah ya namanya, saya agak sedikit lupa. Dia pernah menulis sebuah buku, namanya itu Lubang Hitam Agama. Di dalam buku itu, ada sebuah ayat, ada sebuah paragraf di mana dia membahas Umar bin Khattab dan Muhammad bersekongkol mengarang ayat Al-Quran. Ayatnya tentang itu, tentang bagaimana Umar memberikan ide kepada Muhammad. Wahai Muhammad, bagaimana kalau istri-istrimu ini dipakaikan hijab? Lalu Muhammad setuju. Ya. Akhirnya turunlah ayat. Sudah dipelajari? Saya baru sekilas baca kemarin Abang, makanya saya kan itu semenjak Abang berdebat itu saya
baca sedikit. Saya belum sempat karena saya sempat kemarin kan nonton itu tentang Nabi Yesus, terus tentang Nabi Muhammad tadi saya nonton, tentang perdebatan Abang kemarin saya nonton sampai jam 4 itu karena seru ya berdebat di dalam room itu. Jadi saya pikir kan Abang Adi sama ibu-ibu ya berdebat sama Bang Suma, terus Bang Suma sama rekannya. Jadi saya nonton, kok saya logikanya kok saya tidak masuk dengan Bang Suma, tapi saya logikanya lebih masuk ke Bang Adis. Jadi saya pelajari di situ terus. Makanya saya ini Abang nulis banyak tentang masalah Nabi Muhammad, dan di sini saya juga belajar masalah tentang Tuhan Yesus gitu, Abang. Ya, ini salah satu contoh ya. Itu misalnya aja sih Abang saya. Oke, ini sebelum Ibu Bu Nara turun ya, saya tunjukkan ayatnya ya. Ini bagaimana Umar di sini ya sebagai pencetus ide tentang ayat hijab itu. Nih ya, ini tertulis di dalam Sahih Bukhari 577 1. Ya, apa dikatakan di sini? Umar bin Khattab, karena kalau nomor hadisnya itu memang ganti-ganti ya, tergantung siapa yang nerbitin. Ya. Tapi intinya begini, dikatakan di sini. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong perintahkan para istri Anda untuk berhijab. Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedangkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa keluar pada malam hari ke tempat untuk buang hajat. Nah, maka istri beliau Saudah binti Zama'ah keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis. Katanya, "Hai Saudah, kami mengenalmu." Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat hijab. Jadi ayat hijab ini permintaannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini. Makanya Umar itu pernah bilang, Umar bin Khattab pernah berkata ya, nih saya tunjukkan. Umar, nih ya, bentar ya. Itu Tuhannya Muhammad itu setuju, nih sebentar. Sabar ya. Sebentar. Kita tampilkan ya. Bagaimana Allah itu akhirnya setuju dengan Umar. Karena Umar mengatakan bahwa nih sebentar ya. Saya tampilkan saja di layar nih. Saya tampilkan. Saya ada kok ayatnya, saya tampilkan di layar. Sebentar. Nih ya. Sabar. Bentar ya teman-teman ya. Kelihatan ini? Kelihatan? Kelihatan? Kurang gede Bang. Kurang besar. Tuh, itu ada di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4412 ya. Nih sebentar. Hadis riwayat Muslim sebentar. Biar saya ketikkan di sini. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Nih. Saya tampilkan ya hadisnya. Waduh, terpental Ibu tadi. Terpental. Nah ini teman-teman ya, kelihatan ya. Oke, terpental Ibu tadi ya. Nggak apa-apa teman-teman, karena memang ada sedikit beban mental ya teman-teman ya. Kalau Muslim ingin mengutarakan kebenaran, itu pasti nanti Ibu itu banyak kena inbox, banyak ini bilang segala macam ya. Nah ini, saya tampilkan ya nih. Dari Umar bin Khattab nih. Nih, saya tampilkan saja langsung di sini. Nih, kelihatan ya. Nih. Perhatikan. Keutamaan sahabat Nabi nih. Sahih Bukhari 4412 telah menceritakan kepada kami Uqbah bin Mukram dan seterusnya ya telah mengabarkan kepada kami Nabi
Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 3 hal. Yaitu apa? Tentang makam Ibrahim, menjadikan peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Nih, bagaimana Umar bin Khattab pendapatnya itu jadi ayat Al-Quran. Makanya di dalam buku Lubang Hitam Agama dikatakan Umar bin Khattab dan Muhammad bersekongkol mengarang ayat Al-Quran. Ini, ya. Dalam 3 hal. Salah satunya adalah tentang hijab itu. Jadi hijab itu Umar, idenya Umar. Umar bin Khattab ya pengen supaya perempuan-perempuan itu pakai hijab. Supaya apa? Supaya mereka mudah dikenali. Karena zaman dulu perempuan-perempuan itu, ini mohon maaf. Perempuan-perempuan zaman dulu itu nggak pakai atasan. Ininya nggak ditutup. Itulah perempuan-perempuan budak. Jadi kelihatan atasnya. Nah, kemudian Umar supaya perempuan-perempuan muslim bisa dibedakan dari perempuan-perempuan budak, maka Umar di situ menyarankan kepada Muhammad supaya diturunkan ayat hijab. Baru turun ayat hijab itu. Itu bukan ngada-ngada, teman-teman. Kenapa Tasik Ngaji nggak berani naik sini? Karena mereka takut mengiyakan. Nggak percaya, nanti mengiyakan dia. Ayat hijab itu sehubungan dengan peristiwa buang air besar, ya. Nih. Jadi peristiwa hijab yang kalian bangga-banggakan, pakai hijab. Itu adalah tentang bagaimana supaya wanita-wanita itu dikenali. Itu pakaian-pakaian yang dipakai untuk buang hajat. Nih. Perhatikan, saya tampilkan lagi nih. Saya tidak mempersiapkan teman-teman. Kalau saya tidak persiapkan gini, saya agak sedikit butuh waktu untuk mencari ayat-ayatnya teman-teman ya. Makanya besok itu saya akan buat galeri teman-teman ya. Galeri untuk menunjukkan ayat-ayatnya supaya kita tidak bolak-balik ya. Nih, saya tampilkan ini udah ketemu nih, untung langsung ketemu. Biasanya agak lama saya kalau nyari teman-teman. Nih ya, perhatikan nih teman-teman. Lihat. Sebentar, masih agak buram. Nih ayat hijab ya. Sabar. Agak buram teman-teman. Waduh. Ini kenapa ini tidak mau? Oke, sekarang sudah fokus nih. Telah menceritakan kepada kami Ishak, telah mengabarkan kepada kami Yakub bin Ibrahim dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah pernah berkata ya, Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi, tolong perintahkan para istri Anda untuk berhijab. Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedang istri-istri Nabi SAW juga biasa keluar pada malam hari untuk boker. Oh, mohon maaf nih, buang hajat. Ya, untuk buang hajat. Maka istri beliau, Saudah binti Zam'ah keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis. Katanya, hai Saudah, kami mengenalimu. Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat hijab. Jadi ayat hijab ini adalah desakan dari Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini makanya ada hadis yang lain mengatakan Allah setuju kepadaku dalam 3 hal. Allah setuju sama Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang Islam bilang, lihat Paulus katanya mengarang-arang kitab suci, bilang
Umar bin Khattab ngarang kitab suci malah dijadikan kitab suci. Gitu. Ketika ada orang muslim bilang, ini kan surat Paulus. Ini kan surat Paulus ini. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kok jadi kitab suci katanya? Kaum muslimin. Jangan bilang begitu. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat berasal dari idenya Umar bin Khattab. Jangan standar ganda. Kenapa kalian standar ganda? Yo. Seperti itu. Di dalam Bible, ya, segala pengajaran yang berasal dari hikmat dan tuntunan dari Roh Tuhan, itu adalah dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memberikan hikmat kepada seseorang untuk mengajar, tidak masalah itu. Ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah Umar bin Khattab mendapatkan ide itu dari diri